Shalom kekasih Kristus. Seberapa banyak di antara kita yang mengenal bahwa Yesus adalah firman atau logos yang menjadi manusia? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, sekarang hendaknya kita memiliki keyakinan yang teguh bahwa Yesus adalah inkarnasi Allah yang menunjukkan jalan, kebenaran, kehidupan, kebahagiaan, dan kekekalan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Isilah hati dan pikiran kami agar firman ini mengarahkan hidup kami, agar kehidupan dan iman kami di dalam Engkau semakin kuat, bahkan semakin mengenal Engkau yang dahsyat itu. Bapa, bukakan hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu lewat renungan ini. Bapa, kami bersyukur. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Yesus inkarnasi Allah. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Demikian firman-Nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kekasih Kristus, meskipun banyak orang tahu bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia atau Allah yang berinkarnasi, mereka tidak dapat menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan inkarnasi tersebut. Memahami apa itu inkarnasi bagaimanapun sangat penting bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga iman kita dalam Tuhan akan semakin berakar. Sehubungan dengan Yesus yang merupakan inkarnasi Allah, Alkitab memiliki banyak nubuat bahwa Allah akan menjadi manusia dan Dia akan kembali di akhir zaman, sebagaimana tertulis dalam Matius 4 ayat 24. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian juga yang dikatakan dalam Matius 24 ayat 27. Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Kekasih, tentang nubuat-nubuat yang menyebutkan anak manusia datang dan kedatangan anak manusia mengacu pada Tuhan yang berinkarnasi. Dia yang lahir dari manusia dan memiliki kemanusiaan yang normal. Jadi kita dapat menentukan bahwa anak manusia datang dan kedatangan anak manusia dinubuatkan mengacu kepada Tuhan yang berinkarnasi dan di akhir zaman akan datang kembali. Mungkin kita akan bertanya akan seperti apakah saat Tuhan datang kembali pada akhir zaman? Tuhan akan datang sama seperti ketika Dia menjadi manusia, karena orang-orang Farisi tidak tahu firman Allah yang menjadi manusia atau telah berinkarnasi yang dinamakan Yesus Kristus. Mereka menganggap Yesus sebagai manusia biasa dan bahkan dengan keras menolak dan mengutuknya. Pada akhirnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib sehingga mendapatkan hukuman dan kutukan Tuhan. Di akhir zaman, Tuhan akan berinkarnasi lagi sebagai anak manusia untuk bekerja di antara manusia. Dan jika kita tidak memahami apa itu inkarnasi, bukankah kita akan membuat kesalahan yang sama seperti orang Farisi? Maka hal yang perlu untuk terus tertanam dalam hati kita ialah Yesus merupakan inkarnasi dari Allah. Kasih Kristus, kata inkarnasi merupakan istilah teologi yang berasal dari bahasa Latin terdiri dari in artinya di dalam dan karn artinya daging. Jadi kata inkarnasi secara harafiah berarti di dalam daging. Gagasan dan konsep inkarnasi muncul dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata firman atau logos yang dimaksud oleh Yohanes terdapat dalam Kejadian, yaitu logos sebagai pencipta bumi dan segala isinya. Kejadian 1 ayat 1.
Logos ini berasal dari kekekalan masa lampau bersama-sama Allah. Jadi, pernyataan Yohanes bahwa Logos atau firman adalah Allah bertujuan untuk menyatakan bahwa Kristus adalah pribadi kekal, karena Logos adalah Allah yang kekal. Logos berinkarnasi untuk memperkenalkan Allah sepenuhnya, tercatat dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18. Dalam keilahiannya, Kristus sudah ada bersama Allah Bapa sebelum dunia dijadikan, dan ia ada dalam kekekalan bersama Bapa. Dalam kemuliaannya, Kristus ada dan dilahirkan dari rahim perawan Maria. Melalui inkarnasi, Kristus menyatukan sifat kealahannya dengan sifat manusia, karena Kristus Yesus sejak inkarnasi adalah Allah sejati dan manusia sejati. Alkitab telah menjelaskan pada kita bahwa inkarnasi Yesus berarti Tuhan berwujud dalam daging dengan pemikiran manusia normal dan sifat kemanusiaan normal, dan dengan demikian menjadi manusia biasa dan normal yang bekerja dan berbicara di antara manusia. Tuhan yang berinkarnasi memiliki kemanusiaan yang normal dan keilahian yang lengkap. Meskipun dia terlihat seperti manusia biasa dan normal dari luar, esensinya adalah Tuhan. Apa yang dimiliki Tuhan dan siapa Tuhan, kemuliaan dan kebijaksanaan Tuhan, kekudusan dan kebenaran Tuhan, otoritas dan kuasa Tuhan, semua ini telah terwujud dalam daging. Daging ini adalah Kristus. Karena Kristus yang berinkarnasi menjadi keilahian yang lengkap. Dia dapat mewakili Tuhan dan dapat mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan orang-orang dengan identitas Tuhan. Karena Kristus yang berinkarnasi memiliki keilahian lengkap, dia dapat memberikan kebenaran, jalan, dan kehidupan kepada orang-orang, dan dapat mengungkapkan kebenaran kapan saja dan di mana saja, menyediakan dan melayani manusia. Karena Kristus yang berinkarnasi memiliki keilahian yang lengkap, dia dapat mengungkapkan watak Tuhan dan apa yang dimiliki Tuhan dan siapa Tuhan. Tidak ada makhluk ciptaan yang mampu melakukan hal-hal seperti itu yang dapat mengungkapkan kebenaran untuk menyediakan dan mengembalakan manusia, serta mampu melakukan pekerjaan menebus umat manusia melalui penyaliban. Hanya karena Tuhan Yesus Kristus memiliki keilahian yang lengkap, memiliki identitas dan hakikat Tuhan, dan dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Dapatkah kita mengatakan dengan hati yang bulat bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan dan Yesus adalah Tuhan? Kekasih, untuk dapat kita memahami bahwa Yesus merupakan inkarnasi dari Tuhan atau Allah Bapa yang menjadi daging, kita perlu menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Allah atau bukan. Dan kita juga harus menentukannya dari watak yang Yesus ungkapkan dan perkataan yang diucapkannya. Artinya, apakah itu daging inkarnasi Tuhan atau bukan? Dan apakah itu jalan kebenaran atau bukan? Harus dinilai dari hakikatnya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi, kuncinya adalah dengan memperhatikan hakikatnya, yaitu pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan lainnya dari sikap hidupnya. Pada dasarnya itu semua dapat kita perhatikan dan baca dalam Alkitab, dan itu sangat jelas bahwa Yesus inkarnasi Allah. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami semakin yakin Engkau datang ke dunia ini. Memang Engkau adalah Allah yang mengungkapkan kebenaran, yang memberikan jalan, bahkan kehidupan untuk menyediakan dan mengembalakan kami sebagai manusia. Maka dari itu Tuhan, kami sangat dan sangat yakin bahwa Yesus adalah Allah yang melakukan tugas khusus untuk penebusan dosa kami dan memindahkan kami dari maut kepada hidup kekal. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat mencerahkan iman percaya kami. Maka dari itu Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kemampuan, kekuatan untuk kami terus berjalan di dalam Engkau. Bawa kami agar kami
kami itu semakin intim, kami semakin melekat dengan Engkau. Bapa Surgawi, kami terbuka di hadapan-Mu. Engkau mengetahui persis apa yang menjadi kekurangan dan kekuatan kami. Maka dari itu Tuhan, tuntun kami untuk kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa menuntun dan memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri dan mengadakan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.